Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku Ulama Mazhab dan Manhaj. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar agama Allah Subhanahu wa taala di dalam Masjid Nabawi. Dan belajar agama di dalam Masjid Nabawi merupakan sebuah kemuliaan yang luar biasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang belajar di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan di antara kemuliaan yang tidak akan kita lewatkan. Setiap kaum muslimin akan mengambil semua keutamaan dikala mereka berada di kota Madinah. Dan salah satu keutamaan yang paling mulia adalah duduk di dalam Masjid Nabawi dan belajar agama dikala kita berada di dalamnya. Kemudian surga dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena semua agama telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Nabi wafat kecuali Nabi telah sampaikan kepada kita semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang nabi yang berasal dari diri kalian. Di dalam riwayat yang lain disebutkan anfasikum, yaitu dari yang terbaik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya terbaik. Nasab Nabi terbaik, bahasa Nabi terbaik, kampung halaman Nabi terbaik, semuanya terbaik. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah menyebutkan bahawa Nabi itu adalah karunia dari Allah kepada kalian, nikmat yang luar biasa dirasakan oleh umat manusia adalah dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, apa ayat berikutnya atau apa kalimat berikutnya? Azizun alaihi ma anittum. Di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi merasa berat terhadap apa yang menimpa kalian. Artinya Nabi tidak pernah menginginkan sesuatu yang menyulitkan umatnya. Selagi ada yang termudah, maka akan dipilih oleh Nabi selama tidak ada dosa di dalamnya. Makanya agama Islam adalah agama yang paling mudah kalau dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya. Tapi walau kita adalah agama yang mudah, namun yang paling banyak pahalanya adalah amalan yang kita lakukan. Kemudian sambungan ayat ini, harisun alaikum. Harisun alaikum artinya adalah Nabi tidak pernah kecuali menginginkan kebaikan. Dan di antara salah satu kebaikan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi siang dan malam berjuang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla supaya agama ini sampai kepada kita bersama. Kalau Nabi tidak berjuang, bagaimana agama ini sampai? Kalau kita tidak kenal dengan agama apa yang akan kita anut, kita tidak tahu. Tapi ketika Nabi memperjuangkan segala-galanya yang dia miliki, sehingga membuat agama ini sampai ke pelosok dunia. Bahkan Islam ini, ikhwatul Islam, merupakan agama yang paling cepat tersebarnya, baik itu ke bagian timur ataupun ke bagian barat. Karena memang agama Islam adalah agama yang paling banyak tersebar di bagian timur dan bagian barat. Sedangkan di bagian selatan dan di bagian utara itu sedikit tersebarnya. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zuwiya lil ard." Sesungguhnya Allah memperlihatkan kepada bumi, maka aku melihat dari bagian timur dan bagian barat. Artinya bumi Allah yang atau agama Islam itu lebih banyak dianut oleh mereka yang berada di bagian timur, dan kita ini adalah orang timur. Kemudian yang berada di bagian barat, itulah agama yang paling banyak dianut oleh kaum muslimin. Artinya ikhwatul Islam itu cepat sekali sampainya. Kenapa? Harisun alaikum. Karena Nabi betul-betul berjuang. Bahkan Nabi memberikan amanah kepada generasi berikutnya agar mereka betul-betul berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Makanya kita lihat para sahabat tidak ada di antara mereka yang berada di kota Madinah kecuali sedikit.
bukan berarti mereka tidak tahu keutamaan Madinah, tapi karena mereka ingin mengembankan amanah dari baginda Rasulullah SAW, dan itu adalah bukti bagaimana Nabi sangat sayang kepada kita sebagai umatnya. Semua dilakukan agar agama sampai kepada dunia, dan alhamdulillah kita termasuk orang yang menganut agama Rasulullah SAW. Kemudian juga di dalam ayat ini disebutkan salah satu sifat Nabi, bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu adalah orang yang paling sayang kepada kita. Dan di antara bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada kaum muslimin, Nabi tidak pernah melupakan kita di dalam doa-doanya. Nabi menangis karena kita. Nabi SAW adalah manusia yang paling sibuk di dunia dan paling sibuk di akhirat sana. Dan semua itu dilakukan oleh Nabi adalah untuk memberikan kebaikan kepada umatnya. Makanya kita termasuk di antara umat Rasulullah SAW, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ingin senantiasa menjadi umat Rasulullah di dunia dan berkumpul bersama Nabi di dalam surganya. Dan ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih berkaitan dengan keutamaan kota Madinah. Dan sebelum kita memulai ikhwatal Islam, kita senantiasa selalu menyampaikan bahwa di Masjid Nabawi ini selalu diadakan yang namanya musabaqah. Jadi di Masjid Nabawi ini senantiasa dilakukan musabaqah. Dan musabaqah yang paling luar biasa itu adalah musabaqah Al-Quran dan musabaqah hadis-hadis Nabi SAW. Dua musabaqah inilah yang senantiasa dihidupkan, karena memang musabaqah ini merupakan musabaqah yang paling luar biasa untuk mempertahankan agama. Makanya banyak anak-anak yang di sini mereka hafal Quran. Perlombaan itu hanya sekedar memberikan motivasi, sehingga nanti apabila ada di antara kita yang diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, maka hidupkanlah musabaqah. Musabaqah dalam rangka menolong agama Allah Azza wa Jalla. Artinya misalnya kita sebagai dekat masjid, kita punya masjid, selalu dilakukan kegiatan musabaqah walaupun juz 30. Kalau seandainya di Masjid Nabawi dilakukan musabaqah 30 juz, kita cukup juz 30 misalnya, tapi sama saja nilainya. Artinya bagaimana kita menghidupkan agama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan salah satunya adalah musabaqah tilawatil Quran atau musabaqah Al-Quran. Tilawah itu artinya bacaan, bukan suara yang dilentingkan, tapi bacaan. Berbeda antara kalimat yang dilentingkan dengan nada-nada dengan kalimat tilawah. Tilawah itu artinya membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama dalam Al-Quran itu sendiri yang kita kenal, Al-Jazari. Dia menyebutkan membaca Al-Quran itu dengan tajwid i'ta'u kulli dhi harfin haqqah, yaitu bagaimana seorang muslim membaca Al-Quran dengan memberikan setiap hurufnya. Terlepas daripada itu semua, dan ini merupakan di antara salah satu agenda yang ada di Masjid Nabawi, bagaimana dilakukan musabaqah. Dan biasanya di Masjid Nabawi ini musabaqahnya sifatnya nasional. Tapi kalau internasional itu biasanya di Mekah Al-Mukarramah. Biasanya di Mekah Al-Mukarramah, dan itu semua dunia ada di sana, sekaligus mereka melaksanakan ibadah umrah dan juga melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi ikhwatul Islam, kita kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, bahwa dikala kita berada di kota Madinah itu adalah kota yang barokah, kota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita selalu mengulang kalimat ini, tanah haram, tanah haram, tanah haram. Apa makna tanah haram? Tanah haram itu artinya adalah tanah yang wajib kita menghargainya. Karena kalimat haram itu artinya bagaimana kita muliakan. Haram diambil dari kata-kata hormat, menghormati. Harama, menghormati. Makanya mahram kita akan hormati dia. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah kita akan hargai, artinya kita tidak menyentuhnya, tidak memakannya. Maka itu disebut dengan haram. Haram itu artinya hormat. Makanya kalimat hormat itu diambil dari kata-kata haram. Ketika kita menghormati seseorang, kita akan menghargainya. Kita tidak akan memperlakukan dia sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Maka itu disebut dengan hormat. Dan itulah diambil dari kata-kata haram, dan itulah yang dimiliki oleh kota Madinah. Kota Madinah itu adalah kota yang diharamkan. Artinya diwajibkan bagi kaum muslimin untuk menghargai dan menghormati kota Madinah. Selama mereka berada di kota Madinah secara khusus, atau selama mereka berada di tanah haram secara umum, maka jangan sama perbuatan mereka dengan tempat-tempat yang lainnya.
Kalau seandainya sama saja, ibadahnya sama, menjaga matanya sama, menjaga lisannya sama, berarti kita belum mengharamkan kota haram. Kota haram itu betul-betul haram, tapi status kita sebagai kaum muslimin harus mengharamkan kota yang diharamkan. Apa maknanya? Bagaimana perbuatan kita tidak sama. Bisa dipahami ya? Artinya misalnya dikala kita berada di kampung halaman, kita biasa-biasa, maka di sini kita harus luar biasa. Dikala kita sholatnya di sana biasa-biasa, maka di sini sholatnya luar biasa. Dikala kita menjaga mata di sana biasa-biasa, maka di sini harus luar biasa menjaganya. Semuanya kiaskan kepada semuanya, maka barulah haram menjadi anak haram. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebutkan oleh Nabi, Inna Ibrahim harrama Makkah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan tanah Makkah. Dan Makkah itu bukan diharamkan oleh Nabi Ibrahim, tapi Allah memperjelas keharaman tanah Makkah melalui lisan Nabi Ibrahim. Karena Makkah itu yang buatan Islam dahulu kala tidak ada Nabi di sana, atau karena memang Makkah itu daerah yang dulunya belum ada penghuni, sehingga Nabi yang pertama kali datang ke Makkah, Nabi-Nabi sebelumnya mereka juga sudah pernah datang ke Makkah, tapi bukan untuk berdakwah. Sedangkan yang pertama kali berdakwah itu yang kita kenal dengan nama Nabi Ibrahim. Dan dakwah Nabi Ibrahim yang pertama kali di Mekah adalah bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah memanggil manusia untuk datang ke sana. Itulah dakwah yang pertama. Makanya Allah mengabadikan dalam surah Al-Hajj, wa adzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijala. Izinkan atau umumkan kepada manusia melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, maka mereka akan datang berbondong-bondong. Itu adalah dakwah pertama. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya mereka datang ke Mekah, tapi mereka tidak menjadi atau tidak berdakwah di sana karena memang mereka belum diutus di Mekah Al-Mukarramah, tapi mereka diutus di tempat yang lainnya. Dan yang pertama kali yang jelas adalah Nabi Ibrahim, sehingga Allah menegaskan keharaman kota Mekah melalui lisan Nabi Ibrahim. Allah menegaskan keharaman kota Mekah melalui lisan Nabi Ibrahim. Artinya bukan Nabi Ibrahim yang mengharamkan Mekah, tapi Allah menegaskan keharaman Mekah melalui lisan Nabi Ibrahim. Begitu juga wa inni haramtul Madinah, dan aku juga mengharamkan Madinah, kata Nabi. Yang mengharamkan Madinah bukan Nabi, tapi Rabbnya Nabi. Tapi keharaman Madinah itu kita tidak tahu kecuali melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebelum Nabi datang ke kota Madinah, orang tidak tahu kalau Madinah ini adalah tanah haram. Ketika Nabi sebelum datang ke kota Madinah, Madinah itu tidak ada keutamaan yang disebutkan oleh Nabi. Madinah itu tetap utama sebelum Nabi dan setelah Nabi, tapi keutamaan itu tidak diketahui kecuali setelah Nabi berada di sini. Makanya Nabi menyebutkan wa inni haramtul Madinah, dan aku pun mengharamkan Madinah. Artinya Nabi Ibrahim mengharamkan Makkah dan Nabi Muhammad SAW mengharamkan Madinah, dan yang mengharamkan kedua-duanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala kita berada di Makkah dan Madinah, maka kita semaksimal mungkin untuk mengharamkannya. Bagaimana kita mengharamkannya? Bukan kita jadikan dia tanah haram, dia sudah jadi tanah haram, tapi perbuatan kita harus kita haramkan. Artinya jangan lakukan sesuatu yang tidak biasa, lakukan sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita menghargainya. Dan di antara salah satu ibadah tersebut ikhwatul Islam adalah berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bercerita tentang bagaimana orang Muhajirin dan orang Ansar, terkhusus dikala kita berada di kota Madinah, bagaimana kita harus berlomba-lomba melakukan kebaikan. Dan di antara kebaikan yang paling banyak itu ikhwatul Islam adalah dikala kita berada di dalam Masjid Nabawi. Kebaikan di dalam Masjid Nabawi itu sangat luar biasa. Maka manfaatkanlah dan usahakan waktu kita sebanyak mungkin berada di dalam Masjid Nabawi atau di sekitar Masjid Nabawi. Kalau kita punya waktu yang luang, waktu yang lapang, maka jangan cari tempat yang lainnya kecuali Masjid Nabawi. Karena waktu kita tidak lama di sini, maka jadikan Masjid Nabawi sebagai tempat pertama kali atau tempat yang paling banyak kita menghabiskan waktu di sana. Salah satunya cerita yang kemarin kita angkat di Fadl Islam, yaitu cerita tentang Muhajirin dan Ansar. Orang Muhajirin ini dan orang Ansar adalah dua kaum yang paling dicintai oleh Nabi SAW dan memiliki kemuliaan yang luar biasa. Setiap kemuliaan yang dimiliki oleh orang-orang Ansar, maka itu dimiliki oleh orang Muhajirin.
Dan setiap kemuliaan yang dimiliki oleh orang-orang muhajirin tidak dimiliki oleh orang-orang ansar. Bisa dipahami? Apapun hadis-hadis yang berkaitan dengan orang-orang ansar, maka ada di dalamnya muhajirin. Tapi semua hadis yang ada pada kaum muhajirin belum tentu ada pada kaum ansar. Dan salah satunya ikhwatul Islam adalah bagaimana kemuliaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemarin kita sudah membahas panjang lebar tentang berkaitan dengan masalah orang muhajirin dan orang ansar, dan salah satunya adalah bagaimana mereka bersaing. Salah satunya ikhwatul Islam adalah bagaimana mereka bersaing. Nah, persaingan ini terjadi antara muhajirin dan ansar ketika orang muhajirin datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pengaduan orang muhajirin? Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Sesungguhnya orang-orang ansar itu mereka mendapatkan pahala yang banyak sekali. Maka Nabi bertanya, bagaimana yang demikian? Maka apa jawaban orang-orang muhajirin? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Kami salat, mereka juga salat. Kami puasa, mereka juga puasa. Kami beribadah, mereka juga beribadah. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Namun ada ibadah yang tidak bisa kami melakukannya, yaitu mereka selalu bersedekah. Di antara salah satu keutamaan orang-orang Al-Ansar adalah mereka bersedekah. Makanya kemarin kita telah menyebutkan cerita tentang orang-orang Ansar. Salah satu sifat mereka yang paling mulia adalah al-isar. Isar itu adalah puncak kedermawanan. Orang yang kaya bersedekah itu biasa. Orang yang miskin bersedekah itu luar biasa. Tapi orang yang tidak berpunya tapi dia bersedekah itu super luar biasa. Itu kita bezakan. Dan kemarin kita telah menyebutkan di antara tingkat kedermawanan. Siapa yang masih ingat apa tingkat kedermawanan yang ada di dalam Islam? Ada yang masih ingat? Silakan. Yang pertama, sakha. Apa arti sakha? Apa? Memiliki inisiatif untuk memberi. Baik, yang kedua, jud atau jawad, apa artinya? Jud yang memiliki inisiatif untuk memberi. Kalau sakha, lupa ya. Yang pertama dulu, sakha. Mementing saudaranya daripada diri sendiri. Baik, apa lagi? Karam. Terus apa artinya? Lebih lagi. Terus apa lagi? Al-isar apa artinya? Masya Allah, barakallahu fiik. Sehat selalu ya? Insya Allah. Tapi saya jawabannya salah ya. Masa itu lupa ya? Sakha, jud, karam, al-isar. Bahasa Arabnya betul, bahasa Indonesianya salah. Berarti kayaknya cocok tinggal di Arab ya. Nah, ini kalau Islam terlepas daripada itu semua, sakha itu memberikan dikala diminta, tidak pernah ditolak atau tidak pernah menolak orang yang meminta. Itu disebutnya sakha. Setiap ada yang meminta, maka dia akan berikan. Maka itu orang dermawan. Tapi itu dermawan paling bawah. Kemudian jud, dia orang yang peka. Artinya belum orang meminta, dia sudah memberikan dikala melihat situasi dan keadaannya. Ini kayaknya orang membutuhkan, langsung dia tawarkan. Kalau karam lebih lagi daripada itu, artinya 2 kali lipat diberikan kepadanya. Kalau isar, dia tidak punya kecuali sedikit, yang sedikit itulah yang dia berikan. Artinya dia rela, dia tidak punya agar saudaranya punya. Dan itu adalah tingkat kedermawanan yang paling tinggi. Itulah yang dimiliki oleh orang-orang Al-Ansar. Nah, di antara salah satu kelebihan orang-orang Ansar, mereka itu rajin bersedekah. Bukan berarti mereka berpunya. Makanya sedekah itu, ikhwatul Islam, jangan tunggu kita berpunya baru bersedekah. Dah, bersedekah itu di waktu sulit. Apabila kita mudah bersedekah di waktu sulit, maka rajin-rajinlah bersedekah dikala kita diberikan kelapangan oleh Allah. Karena biasanya bersedekah, mana yang lebih mudah? Di waktu sulit atau di waktu kita mudah? Dikala kita berpunya atau dikala kita tidak berpunya? Saya rasa ya, kita lebih mudah bersedekah dikala kita tidak berpunya. Kalau sudah punya, kita lebih suka menabung dan menyimpan. Iya atau tidak? Karena memang itu sifat manusia.
Dikala mereka tidak punya uang 100.000, mereka kuat bersedekah 30.000. Artinya sepertiga hartanya disedekahkan. Tapi dikala dia punya 1 juta, 50.000 pun tidak mau keluar. Sehingga di kuartal Islam, karena Nabi SAW pernah menyebutkan, anak Adam kalau punya satu wadi satu lembah antara 2 bukit, emas. Jadi emas ini kalau diinfakkan, diuangkan, bukan 7 turunan, 70 turunan tidak akan habis. Tapi kalau dia punya satu lembah emas, latamanna tsani, maka mereka akan menginginkan lembah yang kedua. Dan dia tidak akan pernah puas. Sampai kapan? Sampai tanah masuk ke dalam mulutnya. Apa maknanya sampai dia meninggal? Itulah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Itu kaidah. Makanya kalau kita mengatakan tunggu dulu aku berpunya baru aku sedekah, itu tidak ada ceritanya. Maka bersedekahlah kapanpun. Dikala kita berpunya, alhamdulillah. Dikala kita tidak berpunya juga berikan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Makanya orang yang bersedekah itu lebih banyak orang miskin yang bersedekah dibandingkan dengan orang kaya yang bersedekah. Artinya ikhwatul Islam, begitu juga dengan orang-orang Ansar. Orang Ansar itu bukan berarti mereka kaya, tapi mereka ada jiwa sedekahnya. Sehingga dikala orang muhajir mengadu kepada Nabi, kalau orang muhajir betul-betul tidak punya, kalau orang Ansar, dikala mereka bersedekah, maka orang muhajir mengadu, ya Rasulullah, pahala kami sama, sholat sama, puasa sama, tapi tiba-tiba masalah sedekah mereka punya pahala lebih. Mereka bisa melakukan ibadah yang kami tidak bisa melakukannya. Apa tujuan orang muhajir mengadu ini kepada Nabi? Tujuannya, ya Rasulullah, bagaimana supaya kami bisa melawan mereka, itu bahasanya. Bagaimana supaya pahala kami sama dengan orang Ansar, agar kami tidak kalah dalam beribadah. Jadi pertanyaannya bukan untuk berlomba-lomba dalam dunia, tapi bagaimana supaya kami betul-betul berlomba di dalam masalah ibadah, sehingga kami tidak kalah saing dalam masalah pahala. Kemudian di kuartal Islam, apa kata Nabi? Maka Nabi mengajarkan solusi sedekah, karena sedekah itu bukan hanya dengan harta, tapi sedekah itu banyak caranya. Maka Nabi mengajarkan, bikulli tasbihin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih yang kalian ucapkan sedekah, tahmid yang kalian baca sedekah, takbir yang kalian lafazkan juga sedekah. Artinya sedekah itu bukan hanya dengan harta. Sedekah itu yang pertama dengan jasa. Jasa itu artinya misalnya kita ini misalnya sama-sama pergi ke Masjid Nabawi, kemudian kita ingin minum zam-zam. Ada di antara rombongan kita yang tua, tidak mungkin kita suruh mereka antri untuk ambil zam-zam, kita yang mengambilkan, kita berikan. Itu sedekah namanya, tapi dengan jasa. Misalnya kita sedang safar, kemudian kita safar itu pasti bawa barang, tidak mungkin yang tua kita suruh angkat barangnya. Maka yang muda, ingat, bantu yang tua untuk mengangkat barangnya. Misalnya barang yang di tentengnya atau barang yang ringan, kita bantu. Dan membantu itu artinya sedekah. Sedekah dengan jasa. Kemudian ikhwatul Islam yang kedua, sedekah dengan kata-kata. Bukankah Nabi mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika la sadaqah? Dikala kamu senyum, senyum itu ibarat kalimat, senyum itu adalah bagian daripada senyum, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang positif. Makanya kalau ada di antara kita lawan bicaranya dia lebih banyak negatif daripada positifnya, kita suka atau tidak? Kita tidak suka. Kita suka lawan bicara kita yang lebih banyak nilai positifnya. Misalnya setiap ada kegiatan dia lebih mengambil nilai positifnya. Nah, setiap mereka yang mengambil nilai positif itu disebut dengan sedekah. Jadi misalnya ada saudara kita yang sedih, insya Allah tidak apa-apa, ini adalah bentuk Allah sayang, dan pasti ada kemuliaan di baliknya. Itu sedekah. Dikala kita menghibur saudara kita yang sakit, dikala kita menghibur saudara kita yang sedang misalnya ada masalah, dikala kita senyum kepada saudara kita, semua itu adalah bagian daripada sedekah. Kemudian apalagi sedekah, yaitu orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disebut dengan sedekah. Maka rajin-rajinlah berzikir. Misalnya zikir siang malam, misalnya baca astagfirullah sebanyak mungkin, atau yang pertama baca la ilaha illallah sebanyak mungkin, kemudian selawat kepada Nabi sebanyak mungkin, kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah baca sebanyak mungkin, kemudian baca subhanallah wa bihamdi subhanallahul azim baca sebanyak mungkin, kemudian subhanallah wa bihamdi baca sebanyak mungkin, kemudian astaghfirullah wa atubu ilaih baca sebanyak mungkin. Itu semuanya adalah sedekah. Kemudian sedekah berikutnya
adalah mereka yang berbuat baik kepada keluarganya, memberikan makan, bukan dengan uang tapi memberikan makan, menyuapkan istrinya, itu adalah bagian daripada sedekah. Kemudian sedekah yang masyhur adalah sedekah dengan harta. Itu semua ikhwatul Islam adalah bagian daripada bersedekah. Silakan pilih mana yang Allah mudahkan bagi kita untuk bersedekah. Dan bahkan Nabi mengatakan setiap persendian yang ada di tubuh kita ini, berapa jumlah persendian yang ada di tubuh kita? Berapa jumlahnya? Berapa nak? Berapa nak? Nah, ini baru betul jawabannya nih. Nah, Masya Allah. Mau kitab yang mana? Yang merah atau yang ini? Yang kemarin sudah yang mana dapatnya nak? Yang biru, yang ini belum ya? Baik, Masya Allah. Kemarin bilang sama ayahnya salah, sekarang bilang sama ayahnya betul ya? Persendian kita ini, ikhwatul Islam, di dalam tubuh kita ada 360 persendian. Dan semuanya wajib kita bersedekah atasnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di kalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bersedekah dengannya? Tak mungkin kita bersedekah atas persendian kita ini semuanya 360. Nah, itu bisa diganti dengan 2 rakaat duha. Jadi 2 rakaat duha itu adalah bagian daripada kita bersedekah, yaitu bersedekah terhadap persendian yang ada di dalam tubuh kita ini. Karena di dalamnya ada 360 dan semuanya wajib kita sedekahkan. Bagaimana caranya? Bisa diganti dengan 2 rakaat duha. Berarti orang yang salat sunat rakaat 2 rakaat duha, berarti mereka telah bersedekah atas nama tubuhnya. Karena tubuh kita ini wajib bersedekah siang dan malam atau setiap harinya. Dan salah satu solusinya, caranya adalah dengan 2 rakaat duha. Artinya ikhwatul Islam, sedekah itu banyak macamnya. Hanya saja yang dimaksud oleh orang-orang muhajirin adalah sedekah dengan harta. Yang dimaksud oleh orang-orang muhajirin adalah sedekah dengan harta. Sehingga seolah-olah mereka mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. Tapi mereka bersedekah, kami tidak bisa. Bagaimana supaya kami bisa menyaingi ibadah mereka?" Maka Nabi ajarkan, hendaklah kalian senantiasa mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil. Selalu ucapkan la ilaha illallah. Itu selalu diucapkan oleh kaum muslimin siang dan malam, tanpa ada waktu dibatasi oleh waktu dan tempat. Dan semua waktu kita atau setiap ada waktu ucapkan la ilaha illallah, ucapkan subhanallah, ucapkan Allahu akbar. Itu adalah sedekah. Kemudian di ikhwatul Islam, apa lagi yang terjadi? Ketika orang muhajirin ini mendengarkan hadis Nabi, maka mereka pulang dengan gembira. Berarti kita akan bisa menyaingi orang-orang Ansar. Kita akan bisa menyaingi mereka. Nah, ketika mereka pulang, mereka mengamalkan hadis Nabi. Tidak terlalu lama ya ikhwatul Islam, orang-orang Ansar juga mendengarkan hadis ini. Mereka juga bertasbih, mereka juga bertahlil, mereka juga bertasbih, bertakbir. Maka orang muhajirin datang lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mereka juga melakukan apa yang kamu sebutkan kepada kami. Karena ibadah, karena agama ini untuk semuanya, tidak ada khususnya. Agama ini khusus untuk Quran, khusus untuk Al-Anda, khusus untuk muhajirin, khusus untuk Ansar. Nah, agama ini untuk semua kaum muslimin. Tidak ada bezanya. Semua kita sama. Salatnya sama, puasanya sama, zikirnya sama, hajinya sama, umrahnya sama. Karena ini agama Allah yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW, sama untuk semuanya. Artinya tidak ada kekhususan. Makanya pernah suatu ketika Nabi Musa kita tahu disebut dengan Kalimur Rahman atau Kalimullah, seorang nabi yang berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Nabi Musa berbicara, Allah berbicara kepada Nabi, bukan hanya Nabi Musa saja. Allah berbicara dengan Nabi Adam, Allah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW, Allah juga berbicara dengan Nabi Musa. Hanya saja Allah berbicara dengan Nabi yang lainnya di langit. Tapi Allah berbicara dengan Nabi Musa di bumi, yaitu di sebuah tempat yang kita kenal dengan Tur, atau yang kita kenal dengan Tur Sina. Makanya sebahagian para ulama mengatakan bahwa tempat Allah berbicara dengan Nabi Musa itu adalah bagian daripada tanah haram, tanah yang disucikan. Makanya dari sini para ulama mengatakan tanah haram itu ada 4. Yang pertama Makkah, Madinah, itu sudah pasti Makkah, Madinah. Kemudian apa lagi yang ketiga? Masjid Al-Aqsa. Dan yang keempat Bukit Tur. Apa dalilnya? Apa alasannya? Alasannya mudah saja. Di dalam ayat yang semua kita hafal. Apa ayatnya? Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin
wa hadzal baladil amin. Dari mana kita ambil bahwa ini adalah tanah haram? Dari ayat ini. Wattini wazaitun. Apa artinya wattini wazaitun? Demi buah tin, demi buah zaitun. Ini adalah buah yang Allah bersumpah dengannya. Berarti buah ini adalah buah yang barokah. Maka usahakanlah untuk mencintai buah yang barokah. Kita jarang makan buah tin dan buah zaitun kan? Maka jika kita berada di sini, cari buah tin, cari buah zaitun. Allah tidak pernah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu yang dijadikan sumpah itu barokah, obat, mukjizat. Makanya cari buah tin dan buah zaitun. Coba sesekali kita rasa, kalau bisa kita jadikan, kita bawa pulang. Karena di daerah kita jarang. Kalaupun ada itu harganya mahal. Karena tidak tumbuh di daerah kita. Nah, buah tin dan buah zaitun ini di mana tumbuhnya? Di mana? Dia itu lebih banyak tumbuhnya di Syam. Di Syam. Syam itu mencakup semua ya. Suriah atau yang kita kenal dengan Damaskus, Yordan, Urdun, Palestina, semuanya disebut dengan Syam. Makanya di Ka'bah ada namanya Rukun Syami, yaitu sesuatu yang berjajar dengan daerah Syam. Dan di situlah tumbuhnya. Seolah-olah ayat ini mengatakan wattini wa zaitun. Allah bersumpah dengan Masjidil Aqsa. Dan semoga Allah menjaga saudara-saudara kita yang ada di sana. Wattini wa zaitun wa turi sinin. Apa arti wa turi sinin? Bukit Tur. Wa turi sinin, Tur. Bukit Tur itu di mana? Di mana Bukit Tur? Cari sendiri di Google. Ya, cari sendiri di mana Bukit Tur. Baik, dan yang terakhir wa hadzal baladil amin. Makanya Makkah itu di antara salah satu namanya adalah al-balad. Sebagaimana Madinah juga disebut dengan al-balad. Makkah itu disebut dengan al-amin. Madinah juga disebut dengan al-amin. Artinya seolah-olah ini merupakan tanah yang diharamkan. Kalau Makkah biasa kita tahu haram. Kalau Madinah kita juga tahu. Kalau Masjid Al-Aqsa kita juga tahu. Kalau tin ini, kalau buah Tur ini atau pulau Bukit Tur ini, bagaimana pula kita tahu? Untuk menguatkan, agar kita tahu ikhwatul Islam, untuk menguatkan ini, maka nanti baca surat Thaha. Surat Thaha, baca surat Thaha agar kita tahu bahwa pendapat para ulama yang mengatakan Bukit Tur atau Tur Sina itu adalah tanah yang diharamkan, dikuatkan dengan surat ini. Kita tidak menjadi masalah. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak, juga tidak menjadi masalah. Tapi itu adalah tanah yang barokah. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah di sana, apa ceritanya? Jadi Nabi Musa ini pulang dari Madian. Dikala pulang dari Madian, maka dia menikah. Dan Nabi Musa ini adalah orang yang paling cemburu terhadap keluarganya. Cemburunya cemburu yang betul-betul diizinkan dalam agama, dan kaum muslimin wajib cemburu, terutama terhadap keluarganya. Bahkan ada salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad, kalau aku melihat istriku bersama laki-laki lain, artinya bersama itu hanya sudah bercerita, aku akan bunuh pedangku. Maka Nabi atau para sahabat heran. Maka apa kata Nabi? Ata'jabuna min ghirati Sa'ad. Apakah kalian takjub dengan ghiranya Sa'ad? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah lebih cemburu kepada hambanya. Artinya cemburu itu adalah sifat yang harus kita jaga. Jangan sampai keluarga kita dengan laki-laki yang lain, bicara dengan mereka misalnya, itu adalah sifat cemburu. Nah, Nabi Musa adalah orang yang paling cemburu. Sehingga kalau berjalan, coba bayangkan, kecemburuannya tingkat tinggi. Jika berjalan di siang hari, dia tidak mau bersama rombongan. Kenapa demikian? Karena nanti kalau di siang hari orang melihat istrinya, padahal istrinya berpakaian yang bagus, tapi dia tidak mau, dia cemburu. Artinya dia berpisah dari rombongan di siang hari. Kalau di malam hari, maka dia baru bergabung. Karena dia berjalan dari Madian menuju Mesir, diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada Fir'aun untuk mendakwah. Kemudian, nah suatu ketika dia berpisah di siang hari dengan rombongan, di malam hari dia ingin bersama, dia kehilangan rombongan. Di malam yang kelam, kehilangan rombongan, maka di saat itulah dia mengatakan kepada istrinya, tunggu dulu, aku akan mencari api agar kita bisa menyusul rombongan kita. Maka dia pun melihat api dari kejauhan. Ternyata disitulah Bukit Tur Sina. Dikala dia sampai di sana, apa kata Allah? Ikhla' na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, engkau berada di tempat yang suci. Tanggalkan sandalmu. Ikhla' na'laik. Innaka, sesungguhnya engkau bil wadil muqaddas tuwa. Engkau berada di lembah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ikhla'na 'alaika innaka bil wadi al muqaddas wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Akulah yang memilihmu menjadi seorang nabi, maka dengarkan apa yang akan aku sampaikan. Kemudian baru Allah mengatakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ketahuilah aku adalah Rabbmu, tiada ilah yang berada sembah kecuali aku, maka dirikanlah salat untuk mengingatku. Makanya nanti baca dalam surat Taha. Dan ini adalah sejarah Nabi Musa. Dan agar kita tahu bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi yang dipilih oleh Allah, dan pemilihannya di Bukit Tur Sina, di mana Allah berbicara di sana, sehingga bukit ini disebut dengan Bukit Muqaddas. Muqaddas itu kan Makkah disebut dengan daerah Al-Ardul Muqaddasah, iya atau tidak? Makkah, Madinah itu biasanya disebut dengan Al-Ardul Muqaddasah. Al-Ardul Muqaddasah itu artinya daerah-daerah yang disucikan atau yang diharamkan. Makanya dikala Makkah disucikan, Madinah disucikan, Masjid Al-Aqsa disucikan, tempat ini juga disucikan. Sehingga dari sini sebagian para ulama mengatakan tanah haram itu ada 4. Terlepas daripada itu semua ikhwan Islam, di sanalah Nabi Musa berbicara dengan Allah Azza wa Jalla, dan Allah atau Nabi Musa mendengarkan suara Allah, karena Nabi Musa meminta lebih. Ya Allah, arini, sesungguhnya aku ingin melihatmu. Maka apa kata Allah? Qala lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku di dunia. Makanya kita tidak akan pernah bisa melihat Allah di dunia. Tapi kalau di akhirat, melihat Allah adalah nikmat yang akan mengalahkan semua nikmat yang ada. Makanya nikmat yang paling puncak adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu wajah orang-orang yang ada di dalam surga berseri-seri, karena mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat orang tua saja, setelah kita meninggalkan mereka dalam waktu tidak lebih daripada 12 hari kita melaksanakan ibadah umrah, ketika kita pulang, kita berjumpa dengan keluarga, ayah, ibu, anak, kita akan bahagia. Apalagi melihat baginda Muhammad bin Abdullah, apalagi yang melihat atau melihat orang atau melihat Rabbnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu adalah puncak tertinggi. Artinya bahwa kesengsaraan yang paling dirasakan oleh penduduk neraka ketika mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i berdalilkan dengan yang demikian di dalam surah Al-Mutaffifin. Siapa yang hafal surah Al-Mutaffifin? Wailul lil mutaffifin. Apa sambungannya? Terus apa lagi sambungannya? Apa? Apa lagi sambungannya? Terus apa lagi sambungannya? Terus apa sambungannya? Yauma yaqumun nasu lirabbil. Apa sambungannya? Karena ayat ini ayat setelahnya, bahwa ketika manusia berdiri di akhirat sana, mereka akan terhalangi untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Dan itu bagi siapa? Bagi mereka yang ingkar, bagi mereka yang curang, bagi mereka yang berkhianat, bagi mereka yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala diharamkan. Maka di antara salah satu kerugian yang mereka rasakan, la mahjubun, mereka terhalang melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, kalau orang-orang yang berdosa mereka terhalang dari melihat Allah, berarti orang-orang yang beriman mereka akan diberikan karunia melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebut dalam surah Al-Qiyamah sebagaimana ayat yang tadi telah kita jelaskan. Nah, Allah mengatakan ketika Nabi Musa meminta, wahai ya Allah, biarkan aku bisa melihatmu. Maka Allah mengatakan, kamu tidak akan bisa melihatku. Lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Artinya di dunia, jangankan melihat Allah. Kalau ada di antara kita yang ingin melihat Allah, coba lihat dulu matahari di siang bolong. Semakin kita melihatnya, semakin bisa atau tidak? Semakin bahkan bisa membuat mata kita buta. Itu baru matahari. Dan Allah adalah sumber daripada semua cahaya. Makanya Nabi mengatakan jika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, nurun anna arah. Ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau bisa melihat Allah? Apa kata Nabi? Nurun, cahaya yang bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Cahaya matahari saja kita tidak bisa melihatnya. Jangankan cahaya matahari, lampu ini saja kita lihat 5 menit, setelahnya kita masuk rumah sakit, langsung gelap pandangan kita. Itu baru cahaya biasa. Apalagi cahaya matahari, apalagi cahaya Allah Azza wa Jalla. Makanya tidak melihat Allah di dunia karena Allah sayang kepada kita. Tapi di akhirat itu bisa karena mata kita sudah tidak mata ini lagi. Jasad kita bukan jasad ini lagi.
Karena bentuk kita di akhirat itu nanti berbeza. Makanya ada seorang wanita tua datang kepada Nabi. Kemudian apa kata Nabi? Di surga tidak ada orang tua. Di surga tidak ada orang tua. Nenek ini menangis, berarti seolah-olah Nabi mengatakan dia tidak masuk surga karena dia sudah tua. Kemudian disebutkan oleh Nabi, wahai nenek, kata bilang, nanti kalau di surga semua kita akan berubah menjadi muda, otomatis menjadi muda, tidak ada yang tua, semua kita akan berubah. Sama dengan pembahasan yang selalu kita sebutkan, nanti kalau orang yang tidak pandai bahasa Arab tidak masuk surga. Sepakat atau tidak? Yang tak pandai bahasa Arab kurang sepakat kayaknya ini. Tidak pandai bahasa Arab tidak masuk surga. Nah, gimana? Sepakat atau tidak? Berarti kita harus belajar bahasa Arab nih supaya masuk surga. Karena kalau tidak pandai bahasa Arab tidak masuk surga. Apa maknanya? Karena memang di dalam surga bahasa kita adalah bahasa Arab. Bisa dipahami ya? Nah, terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, nah semuanya berubah. Postur tubuh kita berubah, kekuatan mata kita berubah, kekuatan tangan kita berubah, sehingga dikala berubah baru di sana Allah memberikan nikmat yang luar biasa ini. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, ini cerita lainnya. Kita kembalikan kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa meminta melihat Allah. Allah mengatakan kamu tidak akan sanggup. Kemudian apa kata Allah? Kalau kamu ingin, coba lihat dulu cahaya yang ada di bukit ini. Dilihat oleh Nabi Musa, langsung Nabi Musa pingsan, baru cahaya sedikit. Kemudian Nabi Musa, wa ana awwalul muslimin, aku orang yang paling percaya. Artinya bahwa aku tidak akan meminta ini lagi. Tapi Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah di bumi. Maka Nabi Musa disebut dengan Kalimullah. Kalimullah itu adalah Nabi yang berbicara langsung dengan Allah, dan itu di dunia. Sedangkan Nabi Adam di surga, Nabi Muhammad di langit sana, sedangkan Nabi Musa di dunia. Kemudian kita kembalikan kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini pernah meminta sesuatu kepada Allah. Apa permintaan Nabi Musa? Ya Allah, ajarkan kepadaku zikir khusus agar kita tahu bahwa zikir itu bagaimana bentuknya. Ajarkan kepadaku di zikir khusus. Maka Allah mengatakan, wahai Nabi Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi Musa kembali berkomentar, ya Allah, zikir ini bukan zikir khusus. Semua hamba mengucapkan kalimat ini, semuanya. Makanya kalimat ini bukan hanya kalimat yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kalimat yang ada pada umat-umat sebelumnya. Makanya zikir ini afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling bagus adalah la ilaha illallah, karena zikir semua umat. Kita kembalikan kepada Nabi Musa, ya Allah, zikir ini dibaca oleh semuanya. Aku ingin minta zikir khusus. Kata Nabi Musa, apa jawaban Allah? Tidak ada lagi yang khusus. Itulah yang paling mulia. Kalau seandainya kalimat la ilaha illallah diletakkan di sini, dunia, langit, dunia, segala isinya diletakkan di sini, malat bihunna la ilaha illallah, maka kalimat ini akan jauh lebih berat daripada dunia, langit, dan semua isinya. Agar kita tahu bagaimana kemuliaan zikir ini. Nah, yang bisa kita ambil, tidak ada yang namanya zikir khusus. Ini gurunya, ini zikirnya, ini muridnya, ini zikirnya. Zikir semuanya sama. Dan zikir yang diajarkan yang paling mulia adalah oleh baginda Nabi yang mulia. Dan Nabi tidak pernah memiliki zikir khusus. Zikir yang dibaca oleh Nabi itu pula zikir yang dibaca oleh kita. Nabi selalu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah yang selalu kita baca. Nabi selalu mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaihi, itu pula yang selalu kita baca. Nabi selalu mengatakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu pula yang kita baca. Tidak ada yang namanya khusus. Untuk Nabi saja tidak ada yang khusus, apalagi untuk kita. Bisa dipahami? Jadi zikir itu semuanya untuk Nabi dan untuk umat Nabi sama. Tidak ada khususnya. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan tentang masalah Nabi Musa alaihissalam. Artinya ikhwan Islam, dianjurkan bagi umat Nabi untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu adalah di antara obat di mana kita berada di dalam kesendirian, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar, zikir, orang yang banyak berzikir itu ikhwan Islam, di antara salah satu keutamaannya itu paling mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah cerita. Cerita ini ada dua riwayat ya. Kita sebutkan riwayat ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimashqi. Jadi cerita ini ada yang menyebutkan lemah, ada dari jalur yang kuat. Kita menyebutkan secara sanad, tapi ini adalah tujuannya untuk memberikan motivasi kepada kita bersama. Ada salah seorang yang berada di daerah yang jauh.
Dia itu rajin sekali berzikir. Artinya tidak pernah kecuali berzikir. Dia tukang roti. Tukang roti itu kalau bahasa kitanya tukang jual beras lah, karena roti adalah makanannya. Dia selalu berzikir. Subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah. Pokoknya dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, tiba-tiba Imam Ahmad suatu ketika berasal dari Baghdad. Dia ingin meninggalkan daerahnya. Jadi Imam Ahmad ini ingin keluar dari kampung halamannya, tapi dia tidak tahu harus kemana dan dia tidak tahu apa alasannya. Bisa dipahami? Biasanya kita ingin pergi ke suatu tempat, kita tahu kenapa kita pergi ke tempat itu, apa tujuan kita, berapa lama. Imam Ahmad suatu ketika dia ingin keluar dari kampung halamannya, pergi ke suatu tempat yang jauh, tapi dia tidak tahu apa tujuannya dan kenapa dia harus keluar. Yang penting dia harus keluar saja. Kemudian dia pergi, sampailah di suatu daerah di kota Islam. Daerah ini sampailah Imam Ahmad di sana di waktu Isya. Maka Imam Ahmad melakukan salat Isya bersama kaum muslimin. Kemudian setelah melakukan salat, Imam Ahmad duduk di dalam masjid. Kebetulan penjaga masjidnya, DKM-nya sedikit garang. Setelah orang pulang, Imam Ahmad belum pulang. Maka ketika melihat Imam Ahmad belum pulang, DKM ini atau penjaga masjidnya mengusirnya, pergi pulang, pergi keluar. Aku ingin menutup masjid. Apa kata Imam Ahmad? Aku ingin bermalam di sini karena aku bukan berasal dari sini. Aku tidak ada tempat tinggal di sini. Aku ingin berada di masjid ini untuk beristirahat sampai pagi. Besok aku akan tinggalkan masjid ini. Penjaga masjidnya tidak mau. Pokoknya kamu harus keluar. Saya tidak mau. Akhirnya Imam Ahmad mengatakan, bagaimana kalau kiranya aku di luar masjid saja istirahat, di luar, di teras. DKM-nya penjaga masjidnya juga mengatakan, pokoknya di lingkungan masjid ini kamu tidak boleh tinggal. Kebetulan yang sadis pula ya DKM-nya. Sehingga Imam Ahmad tidak bisa. Imam Ahmad tidak mungkin mengatakan saya Imam Ahmad. Semua dunia tahu Imam Ahmad, semua dunia tahu Imam Syafi'i, semua dunia tahu Imam Malik, semua dunia tahu Imam Abu Hanifah. Tapi siapa di antara kita yang kenal dengan wajahnya? Ada atau tidak? Tidak ada. Kalau kita tidak pernah melihat wajah Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, bagaimana wajahnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Tahu kita atau tidak? Kemudian biasanya foto-foto ini, foto Abu Bakar itu dari mana? Bisa dipahami? Ini fotonya Umar dari mana? Dari mana dia tahu? Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah saja kita tidak pernah tahu bagaimana bentuknya. Tapi kita tahu namanya. Mereka adalah ulama dunia. Kemudian Imam Ahmad ini terpaksa meninggalkan masjid. Di dalam tidak boleh, di luar juga diusir. Kemudian tiba-tiba ada orang tadi di samping masjid rumahnya, orang yang tadi selalu berzikir kepada Allah. Kemudian melihat Imam Ahmad ini, dia tidak tahu kalau itu adalah Imam Ahmad, dia hanya tahu itu adalah seorang musafir, seorang yang sudah tua. Maka dia mengatakan, wahai fulan, wahai saudaraku, tinggallah kamu di sini, di rumahku di malam hari ini. Karena sudah malam, dulu tidak ada hotel ya, tidak ada tempat tinggal, tinggallah kamu di sini. Maka tentunya itu merupakan tawaran yang paling indah bagi Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad masuk ke rumahnya, kemudian mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih banyak. Kemudian setelahnya apa yang terjadi? Maka orang ini kembali bekerja. Tukang roti itu biasanya kan bekerja di malam. Jadi nanti rotinya pas di pagi hari tinggal dibakar ataupun pokoknya adonannya di malam hari. Maka setiap kali dia membuat roti ini, dia berzikir. Kemudian Imam Ahmad ini heran. Kemudian dia ingin tidur, tidak jadi tidur. Dia pun mulai bertanya, wahai sahabatku, maukah engkau izinkan aku bertanya? Maka penjual roti ini mengatakan, silakan. Aku lihat kamu selalu berzikir. Aku lihat kamu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal qatabta samarata zikri? Apakah engkau sudah menuai hasil daripada zikir? Artinya, kalau kamu selalu berzikir kepada Allah, apa manfaatnya? Seolah-olah itu pertanyaan Imam Ahmad. Dan dia tidak tahu kalau itu adalah Imam Ahmad. Dia tahu dia adalah seorang musafir. Maka apa kata orang ini? Dengarkan baik-baik ikhwatul Islam, agar kita selalu membasahi lisan berzikir kepada Allah. Dan itu adalah di antara salah satu cara Allah dekat dengan seorang hamba dan hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini mengatakan, tidaklah aku berdoa kepada Allah kecuali semua doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggal satu doa yang belum dikabulkan. Satu doa yang belum dikabulkan. Apa itu? Aku selalu berdoa kepada Allah agar bisa melihat yang namanya Ahmad bin Hanbal.
Satu saja yang belum dikabulkan. Aku ingin melihat siapa yang namanya Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad itu imam dunia, Imam Syafi'i imam dunia, Imam Malik imam dunia. Kita pun kalau bertemu dengan mereka, kita akan merangkulnya, kita akan mencium keningnya. Mereka ulama. Sehingga Imam Ahmad juga ulama. Seorang ulama yang menghabiskan hidupnya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Ahmad ini ikhwan Islam pernah berjalan dari Madinah menuju Sana'a kepada salah seorang ulama yang bernama Abdul Razak As-San'ani. Kita tahu Abdul Razak As-San'ani? Mungkin jarang di antara kita tahu. Dia punya musannaf, dikenal dengan musannaf Abdul Razak As-San'ani. Imam Ahmad berjalan kaki. Kalau berjalan kaki itu masih lumayan, tapi dia berjalan kaki tanpa sendal karena sendalnya hilang. Dan dia tidak punya uang untuk beli sendal. Coba bayangkan. Bukan main-main ikhwatul Islam. Makanya kenapa mereka jadi ulama dunia. Belum lagi Imam Syafi'i. Semenjak kecil dia sudah meninggalkan kampung halamannya, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi lagi ke Mekah, sampai pada akhirnya dia wafat di Mesir. Mereka bukan main-main. Tapi jasa mereka mengorbankan dirinya untuk agama, sehingga Allah muliakan nama mereka di dunia sebelum Allah hadiahkan kepada mereka surga. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Dan kita senantiasa bangga mendengarkan ulama-ulama ini. Nah, sehingga orang tukang jual roti ini demikian juga. Dia ingin berjumpa dengan Imam Ahmad. Maka dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah jumpakan aku dengan Imam Ahmad. Dicari, saya tidak tahu kemana aku harus cari. Kemudian dikala Imam Ahmad mengatakan atau mendengarkan kalimat ini, Allahu Akbar, inilah alasannya kenapa aku harus keluar dari kampung halamanku. Aku tidak tahu harus kemana. Kenapa? Ternyata tujuannya Allah ingin mengabulkan doa orang ini. Maka dia pun mengatakan, aku adalah Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Mereka pun pada akhirnya mereka berpelukan, cinta, saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang muslim. Kita harus selalu berzikir kepada Allah. Karena kalau kita tidak terbiasa berzikir, kita akan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Makanya latih lisan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ada masalah astagfirullah wa atubu ilaih, la haula wala quwwata illa billah. Coba bayangkan. Dan ikhwatul Islam ini sedikit kita mengambil pelajaran ya. Kami alhamdulillah sudah berada di sini ya, masih sebentar ya, kurang lebih 17 tahun lah. Artinya ikhwatul Islam tentu banyak muamalah-muamalah, terutama muamalah di rumah sakit. Kami sering ke rumah sakit, jadi setiap kita duduk antrian, semuanya rata-rata astagfirullah wa atubu ilaih, la haula wala quwwata illa billah, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu saja kalimat-kalimat yang terbaik dari dokternya ataupun dari pasiennya. Ketika melihat, makanya kita jarang masuk rumah sakit ya, dan semoga tidak masuk rumah sakit ya. Di sini tentunya, kalau di Indo mungkin ya, atau di daerah kita. Kalau di sini kita takut masuk rumah sakit karena tidak tahu kapan keluarnya. Maka di dalam rumah sakit itu biasanya dokter itu selalu mengatakan astagfirullah, 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 la haula wala quwwata illa billah, subhanallah. Artinya dianjurkan bagi kita untuk selalu mengucapkan kalimat ini. Apa tujuannya? Untuk menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu janji Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub? Jangan kita cari untuk menenangkan hati kemana-mana. Menenangkan hati ada di sini. Lisan kita harus senantiasa berzikir kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan zikir yang paling mulia adalah apa? Zikir yang paling mulia? Iya. Apa itu? Al-Quran. Itu adalah zikir yang paling mulia. Dan di dalam Al-Quran itu ada kalimat la ilaha illallah mulai dari awal sampai akhir. Walaupun lafaznya bukan la ilaha illallah. Bisa dipahami? Zikir yang paling mulia. Kalau ada di antara kita yang Ustaz, saya ingin berzikir, ajarkan kepada aku zikir yang paling mulia. Ini jawabannya. Di dalamnya ada kalimat la ilaha, semuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya la ilaha illallah. Tapi cara kalimatnya berbeza. Karena kalimat la ilaha illallah banyak lafaz yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin, itu la ilaha illallah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, semuanya la ilaha illallah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, bukan itu la ilaha illallah semuanya. Jadi la ilaha illallah itu semua Al-Quran itu ada di dalamnya. Sehingga zikir yang paling bagus adalah Al-Quran. Bisa dipahami? Baik, cerita kita kemana-mana ya. Tapi semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Hanya saja waktu yang tidak mendukung, waktu tinggal 6 menit lagi. Jadi cerita tentang Muhajirin Ansor belum juga selesai. Jadi besok lagi kita sambung. Dan semoga pembahasan ini memberikan manfaat kepada kita bersama, motivasi. Karena waktu kita berzikir di sini terlalu banyak. Dari hotel, kan nunggu lift tuh. Nunggu lift kadang 5 menit, 10 menit. Astagfirullah wa atubu ilaih, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berada di lift. Kemudian jalan dari hotel menuju Masjid Nabawi. Terlalu banyak waktu kita yang kita buang sia-sia.
Dan salah satu ibadah yang paling mulia adalah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka rataban bi dzikrillah. Hendaklah senantiasa lidahmu basah karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadis ini muncul? Apa penyebabnya? Besok kita akan sambung, ya. Nanti ingatkan kalau kami lupa tentang hadis ini, karena hadis ini tidak begitu saja, ada sebab-sebabnya. Kenapa harus Nabi mengatakan kalimat ini? Namun waktu kita tinggal 5 menit di kota Islam, tentunya kita ingin memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Ketika kita berada di Masjid Nabawi, kembalikan kepada tujuan utama. Di sini kita ingin beribadah, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah-ibadah yang terbaik, dan semoga dengan semua ibadah yang kita lakukan di sini menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan tujuan dan cita-cita kita bersama. Dan salah satu ibadah yang paling mulia adalah belajar agama di dalam Masjid Nabawi yang mulia. Makanya selalu kita bacakan hadis Nabi, man jaa masjidi hadza lam yatihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Siapapun yang datang ke Masjid Nabawi dengan tujuan belajar atau mengajar, maka statusnya sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di ruangan yang ber-AC, tempat yang bagus, tempat yang mulia, bersama orang-orang yang mulia pula, orang-orang yang beriman, tapi status kita sama dengan orang yang berjihad. Jihad yang sesungguhnya kita tidak akan sanggup, tapi masih banyak lagi jihad-jihad yang lainnya. Dan salah satunya memakmurkan Masjid Nabawi dengan belajar agama. Dan inilah momennya. Dan semoga semua kita yang ada di sini termasuk orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahmatullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan kami, karena kejahilan kami, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan. Kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang ingin meninggalkan Madinah, ingin pergi ke Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah menerima amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkurah, wa dhamman maghfurah. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Makkah dan Madinah, pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan urusannya, dilancarkan perjalanannya, dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu bisa terpanggil datang ke Makkah dan Madinah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita hadiah husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله